Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Rizkardian. Di sini saya akan membahas topik 6, yaitu tentang laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut, diantaranya yaitu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sebagian besar dan untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama itu relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Yang kedua yaitu daya banding, bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba atau rugi, statement of profit and loss, laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity, dan laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukur lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah yang pertama, hasil usaha atau laba dan rugi. Laba akan menambahkan modal, sedangkan rugi akan mengurangi modal. Penanaman modal, tambahan investasi, penerbitan, dan penempatan saham baru. Yang ketiga, pengurangan modal, pengambilan pref, pengambilan dividen, penarikan modal atau saham. Modal akhir yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Unsur-unsur laporan posisi keuangan ada beberapa faktor, yaitu pertama aset atau aktiva, kewajiban liabilitas, dan ekuitas atau equity. Baik, langsung saja kita masuk ke Excel-nya. Di sini saya sudah ada set 1 sebagai untuk latihan sekarang. Ini akun-akun ini bisa kita copy dari set jurnal umum, kita copy aja, atau neraca lajur, atau itu atau lainnya yang ada nama akun-akun bisa kita copy. Di sini kita langsung aja masukin rumus sum if. Nah, lalu untuk range-nya kita pakai di neraca lajur yang set A, lalu masuk ke sini ke set lagi laporan laba rugi, kita pakai yang ini, lalu kita koma. Nah, untuk summary-nya kita pakai yang di neraca lajur yang laba rugi yang bagian debat. Kita tutup kurung, kita tambah. Nah, ini kita copy aja dari sum if sampai A7 sampai yang di koma. Ada laptop yang pakai koma titik, ada yang pakai koma doang. Berhubung saya pakai koma, jadi pakai koma doang. CTRL copy, CTRL V.
Nah, untuk ini kan koma, lalu kita masukin yang di set neraca lacur yang di kredit. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini kan udah ada, kita tarik aja dari sini sampai bawah. Sampai bawah. Nah, udah ada akunnya di sini. Nah, Nah, lalu kita masukin di rumus yang sama yang untuk total ini. Untuk di sini kita langsung jumlahin saja. Jadi ini sum dengan ini juga dengan sum kurung Nah, ini jadi untuk laba rugi kita kurangin aja dengan ini dikurang ini. Dan ini hasilnya. Lalu untuk laporan perubahan ekuitas ini sama, untuk ekuitas sendiri kita pakai rumus VLOOKUP seperti yang materi-materi sebelumnya. Untuk kode-kode akun ini kita bisa copy dari jurnal umum set akunnya. Nah, untuk masuk ke sini kita pakai rumus sama kayak tadi, pakai rumus sum if. Nah, kita masukin yang ke neraca lacur yang di set akun yang A, kita masukin yang ini, koma, nah, masukin lagi ini, kita masukin yang ini, kita koma lagi, kita masukin yang di neraca lacur yang kredit. Nah, lalu kita tutup kurung, kita kurang. Nah, ini copy aja dari sini seperti yang tadi sampai set A7 ya. Kita copy CTRL-C, CTRL-V. Nah, lalu kita koma, kita masukin yang di dekat. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini sudah ada, kita masukin aja, kita tarik ke bawah. Nah, untuk yang di laba bersih kita hapus, kita copy aja dari laporan laba rugi. Ini CTRL copy, kita masukin ke set 2, kita CTRL-V. Nah, kita CTRL-nya kita ganti jadi ini. Nah, jadi kita jumlahin aja langsung dengan sum ini ditambah yang ini, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.